Hari ini kita ingin bahas sektor yang kecil-kecil cabai rawit. Harganya naik banyak, demand-nya juga naik banyak. CPO dan turunannya. Oke. Update di tahun 2025, special by Ting. Dulu sawit itu mau nyentuh 3.000 ya susah, Jo. Sekarang 3.000 tuh bahasanya udah jadi support. Mungkin yang ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Buat bahan bakar. 40% dari solar yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari sawit. Demand Indonesia, sawitnya itu naik 10-15 juta kiloliter. Harga sawitnya tuh naiknya nggak terlalu banyak ya. Dari tahun lalu ke tahun ini. Tapi kok laporan kinerja perusahaan-perusahaan sawit kok bisa bagus banget? Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive Today's Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini pertanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think Today's Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi, dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Pak Samuel nih, udah lama gak muncul nih. Ada yang nanyain di komen, Sam. Oh, ada yang nanyain Pak Samuel kemana? Oh iya. Lagi sibuk dia. Lagi sibuk. Nah, hari ini kita ingin bahas sektor yang kecil-kecil cabai rawit. Oke. Gak banyak orang tahu, tapi Indonesia kaya akan itu dan sebenarnya tuh diem-diem naik banyak, Sam. Oh. Harganya naik banyak, demand-nya juga naik banyak. Oke. Oke ya, kita nggak jauh-jauh ingin bahas seputar CPO dan turunannya. Oke. Update di tahun 2025, special by Ting. Asik ya. Banget ya. Asik. Nah, Asik. mungkin kalau teman-teman sadar, nah, nanti ditampilin grafik di sini. Harga sawit itu lagi naik banyak sebenarnya dari tahun 2020 ke 2025. Ya. Mungkin sebelum 2020, harga sawit kisaran berapa ringgit ya, Sam? Mungkin 2.000 ya? Sebelum 2020 nih ya, Do, ya? 2020 ya? Itu lu bisa nyentuh kepala 3. Udah. Itu udah thank you Udah thank you banget deh ya. Itu udah thank you banget deh. Nah, kalau teman-teman lihat ya grafik di sini, setelah pandemi, kebalikannya, nggak pernah nyentuh di bawah kepala 3. Oh iya betul. Nah, kenapa nih kan? Kok dulu sawit sulit banget tembus di atas 3.000? Sekarang 3.000 tuh bahasanya udah jadi support. Support ya. Ya, nyentuh Oke. dikit kepala 4 lagi nih ya. Mantul ya dia. Mantul lagi. Mantul. Nah, kira-kira kenapa? Dan dulu sebagai teman-teman biar dapat konteks ya, sawit itu selalu menjadi minyak nabati yang paling murah. Betul. Tapi setelah 2024 nih, 2023, 2024, sawit ini itu menjadi minyak nabati yang per tonnya itu bisa dibilang salah satu paling mahal. Bahkan ngalahin harga minyak nabati, sunflower, Iya. rapeseed oil, soybean oil itu kalah. Iya. Nah, kenapa nih? Nah, kita akan bahas di video ini dan kita bahas apa sih benang merah di balik kenaikan harga sawit yang luar biasa ini dari 2020 sampai 2024. Oke. Nah, sebagai konteksnya, sawit itu dipakai buat apa sih, Sam? Umumnya mungkin boleh ceritain dulu nggak teman-teman? Banyak Ya. sangat banyak ya. Kalau kita saking banyak ya, Jo. Mungkin yang orang tahu itu kebanyakan tuh buat minyak goreng. Minyak goreng. Itu pasti ya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar tuh ada skincare itu juga ada turunan sawit. Kalau ada yang penonton teman-teman kita yang nge-vape, itu salah satunya ada bahasa itu. Ada pakai juga, Jo. Itu turunan. Dan ada juga ini, mungkin yang ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya, buat bahan bakar. Bahan bakar ya. Kita ke kantor gini segala macam pakai solar kan? Solar. Nah, itu ada campuran sawitnya sekarang. Dicampur. Nah, itu dia teman-teman, udah ke-spill ya. Jadi dari ini semua nih, Sam. Ya. Yang naik paling banyak tuh sebenarnya yang mana sih? Apakah minyak goreng? Apakah kosmetik? Ya. Apakah nge-vape kan orang banyak mungkin ya. Atau bahan bakar? Mungkin boleh langsung di-spill intinya apa sih yang sebenarnya naiknya signifikan banget? Oke, ya. Yang naiknya paling signifikan itu yang terakhir tadi gue bilang. Bahan bakar. Ya, jadi mungkin kalau tadi kan kita sempat bahas, dulu sawit itu mau nyentuh 3.000 ya susah, Jo. Ya kan? Apalagi dulu tuh isunya kan Eropa nggak mau sawit kita lah. Lu kalau jualan produk ada sawit tuh kesannya tuh malu gitu loh. Sekarang trennya udah berubah. Ya, Indonesia juga pintar ya. Kita kan punya sawit banyak. Ya, ini kalau Eropa nggak mau, kita apain? Ya gitu kan? Nggak mungkin dong minyak gorengnya kali 2. Ya goreng ayamnya 1 masa minyaknya kali 2 kan nggak mungkin kan? Jadi apa nih yang baru kepikiran? Nah, itu bahan bakar, Jo. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu, bahan bakar ini yang mendorong permintaannya, dan yang seingat saya
di lokal itu separuh permintaannya, hampir separuh itu udah didorong dari buat bahan bakar. Bener, itu bener kok. Itu benar ya? Nanti kita tampilin data di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dari 2018 sampai 2024, dulu tuh solar kita mungkin masih B10, B15. Intinya apa sih B10? Ya 90% solar, 10% yang tadi lu bilang biodiesel berarti ya. Betul, dari Nah, sawit. sekarang di tahun 2025 ya. 2025, Bro. Nah, Sekarang 2025 itu campurannya udah berapa sih? Udah nyampe udah OTW B40. B40. Ya, Lagi dijalanin malah ya. dijalanin lah ya. Jadi teman-teman bayangin, solar kan dipakai berapa banyak ya. Dari campurannya cuma pakai 5%, 10%, sekarang 40% dari solar yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari sawit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tampilan data di sini. Demand Indonesia sawitnya itu naik 10 sampai 15 juta kiloliter. Ya. Ya, itu gede banget. Sebagai gambaran, itu setengah dari demand sawit. Indonesia setengahnya dari biodiesel. Dan ini yang membuat demand itu naik gila-gilaan. Ya, namanya komoditas yang kayak Pak Asam sering bilang, ya kalau nggak demand, supply. Betul. Berarti demand itu benar-benar ditopang sama dari kenaikan demand biodiesel Indonesia. Betul. Nah, mungkin teman-teman penasaran, emang kalau demand dari luar negeri gimana? Ya, apakah cuma ngandelin demand Indo? Ya, in short teman-teman, kita spill jawabannya langsung di sini. Indonesia itu ada ekspor juga. Ya, kita banyak ekspor ke India, ya. Terus kemudian ke Pakistan. Tapi komposisinya itu nggak gitu naik banyak. Ya stabil aja. Jadi bisa kita simpulkan memang demand besarnya itu benar-benar naik dari sisi biodieselnya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai investor, apa yang harusnya kita pikirin ya ketika kita tahu ini semua? Yang paling penting kita sebagai investor, kita kan mau nyari peluang, Jo. Bener ya. Jadi kan pasti kita nggak tahu ya, kita udah sempat bahas belum di YouTube ya. Kalau tadi tren biodiesel segala macam itu kan mungkin adalah beberapa teman-teman udah tahu gitu. Nah pasti ada yang nanya lagi, Jo. Jadi yang berikutnya kita fokusnya ke arah mana? Bener. Oke lah, sekarang harga sawitnya susah tembus ke bawah 3.000 karena alasan-alasan tadi. Permintaannya bertambah, pasokannya nggak nambah. Jumlah kebunnya nggak nambah. Jadi oke, ini bagus nih trennya segala macam. Lalu kemudian kan apa? Apalagi yang harus What's next? Apalagi yang harus kita pikirin? Apalagi nih angin segernya? Jangan biodiesel mulu gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau bahas di sini nih, Sam. Boleh bahas ini. Tahun 2025 itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mulai investasi di pasar modal. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, Think akan mengadakan eksklusif 2 days offline workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena kami yakin di tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa berinvestasi yang belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Selama 2 hari tersebut, kalian akan dibimbing langsung oleh beberapa senior analis dari Think untuk menguasai investasi pasar modal. Kalian akan diajarin mulai dari apa itu value investing, kenapa kita di Think tetap pilih value investing, beserta gimana cara kita menganalisa bisnis yang bagus, beserta sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kita rasa sangat menarik untuk kita analisa di tahun-tahun mendatang. So, daftar sekarang karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. See you di tanggal 30 Agustus. Boleh kita bahas sedikit. Boleh ya, oke. Teman-teman bisa lihat fun fact aja dia. Teman-teman coba lihat laporan keuangan kuartal 1 kelapa sawit. Oke. Itu ada yang bagusnya bagus banget, ada yang bagus biasa-biasa aja. Oke. Nah, bakal ditampilin nggak? Jangan ya. Jangan tampilin yang kita. Nah, tapi PR ya. Jadi PR. Tapi intinya coba deh. Kenapa ada perusahaan sawit yang di kuartal 1 bagus dan kuartal 2 kita yakin bisa lebih bagus nih, Sam? Oke. Ada yang kuartal 1-nya biasa-biasa aja dan kuartal 2 mungkin bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Tuh. Nah, apakah karena biodiesel? Tapi kan biodiesel udah banyak tahu lah. Atau jangan-jangan ada turunan sawit lagi nih yang naik. Mungkin boleh ceritain nggak, Sam? Ini gue boleh ceritain nih? Boleh, nggak apa-apa. Ini serius nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa. Ini gue tahu, karena gue ikutin sawit ya. Gue lumayan ngikutin dan gue kaget. Dan mungkin teman-teman ada yang kaget juga. Kenapa kaget? Sawit ini kan orang pada males lah liatnya lah ya. Tapi ternyata laporannya bagus banget tahun ini, Jo. Yang orang bikin orang kaget tuh kenapa? Harga sawitnya tuh naiknya nggak terlalu banyak dari tahun lalu ke tahun ini. Jadi kalau kita bandingin 6 bulan pertama nih, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2024, lalu kita bandingin sama hari ini, itu harga sawitnya nggak naik banyak. Bener. Ya, mungkin nanti ada grafnya atau gimana, itu ya kasih lihat aja. Naiknya dikit ya, di bawah 20%. Tapi kok laporan kinerja perusahaan-perusahaan sawit yang tadi Jo bilang, yang jadi PR, kok bisa bagus banget. Nah, ini nggak apa-apa nih ya, disebut ya. Sebut. Kuncinya, sawit itu nggak hanya bisa jadi minyak sawit. Bener. Tapi kalau teman-teman lihat buah sawit, itu kan ada bijinya di tengah. Nah, itu juga bisa dibuat turunan, diperes, ada minyak intinya, ya, CPKO, ya, crude palm kernel oil, ya.
itu adalah turunan sawit yang nanti banyak dipakai di kosmetik, bakal dipakai buat di es krim dan segala macam. Itu banyak turunannya. Nah, itu yang lagi naik, Jo. Oke. Itu yang harganya, ini orang pasti belum tahu nih, itu harganya naik 2 kali lipat. 2 kali lipat? Ya. Oke. Dari tahun lalu. Nah, Oke. mungkin connect-nya gimana nih? Ini nggak apa-apa ya gue cerita ya. Apa? Kalau lu punya kebun, lu jual nih. Jadi urutannya kan lu punya kebun, Ya. lu jual ke pabrik yang kerjanya meres minyak segala macam. Nah, sebagai kebun, lu cuma ngikutin harga CPO. Yes. Artinya harga CPO naik, ya lu jual buah lu dari kebun makin mahal. Ya kalau harga CPO turun, lu jual buah lu makin murah. Waktu tender, sebenarnya simpelnya gitu aja. Nah, di waktu proses itu, waktu diperes, itu kan ada beberapa pabrik ya. Nanti keluarnya minyak sawit, tapi ada juga yang tadi gue bilang, keluarnya minyak inti sawit. Ya, CPKO. Nah, CPKO ini yang harganya lagi naik banyak. Nah, tapi CPKO ini tidak menjadi acuan ketika pabrik-pabrik beli dari kebun. Itu. Jadi yang terjadi adalah minyak sawit harganya stabil, ya naik dikit, tapi turunan-turunan yang lain yang naiknya harganya lebih banyak. Dan pabrik-pabrik itu ya bayarnya tetap harganya ya cuma beda-beda dikit dibanding tahun lalu. Tapi yang ada inti sawitnya itu. Persis. Oke. Nah, ini sedikit tambahan nih buat teman-teman. Kenapa misalnya minyak inti sawit atau palm kernel oil itu bisa naik banyak? Karena simpelnya ya itu kan dipakai untuk kosmetik. Betul. Ya, kosmetik di mana orang-orang itu biasa mengacu ke apa sebenarnya ke coconut oil juga. Ya. Di mana coconut oil ya karena cuacanya kurang maksimal segala macam, itu harga coconut oil naik banyak, dia cari substitusi si palm kernel ini. Ya. Dan teman-teman yang belum tahu, ini tuh sebenarnya tetap ada kaitan sama satu hal. Tahu nggak apa teman-teman? Sama biodiesel juga sebenarnya. Nah, jadi untuk di luar negeri, Indonesia kan kaya kan kelapa sawit nih ya. Kita produsen terbesar, itu teman-teman udah pada tahu pasti datanya lah. Udah pernah nonton video kita dulu. Di luar negeri, ya kita katakanlah di negara Filipina, Eropa, mereka juga ada punya biodiesel sendiri. Tapi mereka nggak pakai kelapa sawit, ya pakai minyak khasnya mereka sendiri. Mungkin kalau di Amerika ada yang pakai soybean oil dibuat jadi biodiesel. Di Filipina pakai coconut oil berarti ya Sam? Buat jadi biodiesel. Jadi nggak cuma demand kelapa sawit yang naik, tapi demand dari minyak-minyak lainnya, minyak nabati lainnya ikutan naik. Sehingga yang beririsan dengan minyak inti sawit, kata si Pak Samuel tadi, itu juga naik ke gila-gilaan. Ya ini ibaratnya gini lah, misalnya contoh ya, Jo. Kita misalnya jualan ayam gitu, ayam katakanlah ya. Kita cuma mau dada ayamnya doang. Ya itu kan pabrik kan kayak gitu. Minyak sawit ya itu dada ayam. Tapi kan kulitnya diapain? Ya mungkin kulitnya dijual murah. Ternyata kali ini demand kulitnya tuh tinggi. Banyak yang jualan fried chicken skin nih. Iya, fried chicken skin. Bagus analoginya. Itu yang lagi mahal sekarang. Analogi CPO dan CPKO cuma gitu doang. Soalnya dada ayam itu kulitnya. Ini yang orang lupain, Jo. Dan ternyata waktu dihitung-hitung, nanti jadi PR aja ya teman-teman. Itu bisa untungnya lumayan. Ya. Apalagi kalau harganya naik 1 kali lipat. Itu. Nah yang punya kebun, yang peternak ayamnya, ya dia kan cuma jual ayamnya doang kan, jadi utuh kan. Nah dia nggak peduli itu kulitnya gimana, ayamnya pokoknya yang ini jadi untungnya sih yang ngolah. Itu simpelnya. Nah ini tadi sangat interesting ya. I'm sure nggak banyak yang bahas. Mungkin kalau kita ngomongin sawit, biodiesel udah banyak nih, tapi belum banyak yang bahas palm kernel oil. Banyak. Pertanyaan Sam, pertanyaan sejuta umat dengan investor. Oke, kita udah nontonin podcasting ini, udah tahu nih. Oke, harus cek palm kernel oil. What's the next step untuk kita sebagai investor? Mungkin teman-teman yang nonton di rumah, apa yang harus kita lakuin nih setelah denger podcast kita berdua ini? Oke. Ini simpelnya nih ya. Ini nggak apa-apa ya bocorin ya. Apa? Kan tadi saya udah ceritain yang mana yang diuntungkan. Kita di Think kita sudah berhasil identify ya. Kita udah berhasil nunjuk nih. Oh, perusahaan-perusahaan yang tipe ini yang kemungkinan besar diuntungkan. Ya tugasnya teman-teman apa? Kerjain PR. Ya mau untung kan? Artinya harus bikin daftar tuh perusahaan-perusahaan yang ini yang lagi kemungkinan besar diuntungkan. Di list down tuh satu-satu, dicatat satu-satu, dipelajari, dilihat benar-benar nggak ini menarik, benar-benar nggak labanya bisa menarik. Valuasinya gimana dan segala macam. Basically menurut saya do the homework. Ya, dan itulah rutinitas yang sebenarnya kita harus lakukan sebagai investor all the time gitu kan. Betul. Jadi kalau kita udah tahu langkahnya, misalnya contoh gini, yang pertama kan nyari idenya. Ya kita kan tadi udah tunjukin ya, oke ini kurang lebih ini bisa menarik nih. Ya, kita give the spark idea gitu kan. Spark idea. Yang berikutnya adalah matengin idenya. Itu tadi saya bilang, you list down perusahaan tuh, lu rekap semua, lu hitung-hitung aja kasar. Kira-kira ini bisa potensinya seberapa bagus. Bandingin lagi sama harga saham dan segala macam. Itu yang biasa kita selalu ajarin di Think. Yes. Nah, dan untuk teman-teman ya, karena kita nggak bisa kita mungkin di tahun 2025
kita bilang ini tuh adalah banyak hidden gems, Sam. Ya. Ya, banyak banget perusahaan-perusahaan bagus dijual di harga murah, ya. Entah saham-saham blue chip tapi udah mungkin banyak orang tahu. Tapi banyak juga saham-saham yang kayak kita ngomongin ini nih, perusahaan-perusahaan sawit nggak banyak orang tahu. Itu juga bisa jadi potensi gede banget. Oh pasti. Ya, dan inilah yang sebenarnya akan kita ajarin di workshop. Ya. Ya. Mungkin teman-teman bingung apa itu workshop. Tanggal 30 dan 31 Agustus 2025 untuk pertama kalinya Think itu bakal adain eksklusif 2 days offline workshop di Swiss Hotel Peak Avenue. Ya, jadi teman-teman kalau penasaran, oke, gimana cara kita cari ide? Abis dapat ide dengerin podcasting, gimana cara kita matanginnya? Ya. Karena sekalinya kita udah ada skillnya nih, ini kan kita bisa aplikasiin ke seluruh podcasting. Betul. Kalau seminggu keluar seminggu satu ide berarti saya. Oh iya. Enak banget kan? Oh, enak banget. Teman-teman kalau sekali pelajarin, ya itu bisa langsung lihat detailnya, link di description kita. Ya. And trust me, dalam 2 hari tersebut itu akan menjadi investasi terbaik teman-teman di tahun 2025. So join now karena kuotanya terbatas, hanya untuk 100 orang pertama saja. Ya, workshop ini eksklusif, offline dan tidak ada rekamannya. So teman-teman pastiin cek link di description kita, ada harga khusus untuk 100 orang pertama dan akan kita cap di 100 orang saja supaya workshop bisa jauh lebih kondusif dan lebih memaksimalkan pembelajaran investasi teman-teman. Ya, I think that's it. Ya. Thank you teman-teman. See you on the next chatting dan jangan lupa kerjain PR perusahaan apa aja yang kalian suka di sektor kelapa sawit. Okay. Bye bye. Bye bye.